Allah Subhanahu wa taala mewahyukan ya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Al-Qur'an. Jadi Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad berupa Al-Qur'an wahyunya itu tadi. Ya. Bukan Al-Qur'an kalamnya Rasulullah. Kan ada yang ngomong gitu. Ya, yang lagi ribut di Indramayu. Kalau sampai seperti itu tidak diragukan lagi, murtad, hukumnya kafir. Ya, orang yang mengatakan Al-Qur'an itu kalam Rasulullah, kalamnya Nabi Muhammad, tidak diragukan lagi. Semua ulama Ahlus Sunnah semua sepakat kafir, murtad. Nggak usah rapat lama-lama lagi. Mau dirapatkan dulu ini gimana? Itu jelas. Ya, karena itu bukan sesuatu yang pelik, bukan sesuatu yang rumit, enggak, ini jelas. Ya. Di sini fattabi'uni. Mau cinta kepada Allah, jangan bikin-bikin sendiri. Ya. Atau kita bawa biar sakit benar-benar bawa ketapel ke sana nanti. Ya, waktu jumroh biar dilempar begitu. Ya. Setan itu tidak sakit dilempar batunya. Bukan, ya, setan tidak sakit. Setan itu sakit kalau kita hadir pengajian begini, setan sakit. Ya, kalau kita sholat berjamaah, setan sakit. Kalau orang Islam rukun, setan sakit. Ya, walaupun kita lempar batu segini setannya, tapi kita berantem sama-sama orang Islam nggak rukun, setan senang. Ya. Wa man ya'sillahu rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Coba perhatikan ayat ini baik-baik. Allah menghukumi, Rasulullah menetapkan hukumnya. Ada orang cari lagi pendapat lain dari Allah dan Rasul. Gitu ya. Berarti kan gitu. Tidak diperbolehkan bagi seorang mukmin dan mukminah, laki ataupun perempuan, apabila Allah sudah menetapkan satu hukum, satu cara, satu arahan, kemudian Allah dan Rasulnya maksudnya, kemudian ada orang memilih hukum lain. Memilih hukum lain itu berarti waman ya'sillah, berarti maksiat itu kepada Allah. Ya, memilih hukum Allah sudah menjelaskan. Ya, misalnya Rasulullah sudah menjelaskan, imam sholat itu laki-laki, kan nggak pernah ada perempuan. Oh, dari dulu nggak ada orang macam-macam itu ya. Baru sekarang, ya, karena apa namanya kesurupan jin apa namanya itu, jin Israel lah, ya, setan Israel. Ya, kemudian dia bikin agama sendiri semau-maunya, ya, bikin madhab sendiri katanya, madhab merah putih, ya. Kemudian apalah itu namanya, itu kesesatan yang ada. Man ana laulakum kaifama hubbukum كيفما أهواكم من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم وكرم وعظم وترحم وتحنن على سيدنا مولانا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bismillah, pada malam hari ini insyaallah kita akan
Dan selanjutnya kita akan baca ahadits al-ahkam, hadis-hadis yang berhubungan dengan hukum, ya, yang berhubungan dengan hukum, atau sunnah yang berhubungan dengan ahkam, seperti sholat, adzan, hijab, dan seterusnya. Ya. Di sini di dalam kitab Fathul Alam, di sini dijelaskan apa itu sunnah, ya. Kemudian bagaimana seorang muslim memposisikan sunnah Nabi Muhammad SAW, ya. Bahwa tidak boleh seorang Islam hanya mencukupkan dengan hadis, mencukupkan dengan Al-Quran. Itu pasti salah, ya, karena hadis itu menjelaskan tentang maksud-maksud dalam Al-Quran, ya. Dalam muqaddimah kitab yang akan kita baca ini, Fathul Alam, dijelaskan di sini disebutkan bahwa wujub hujjiyatuha, ya, hujjah berdalil dengan sunnah, wa wujubu ittiba'iha, dan kewajiban untuk mengikuti sunnah tadi, wat tahdzir min mukhalafatiha, dan ancaman bagi orang yang menyelisihi daripada sunnah. Banyak orang yang mengatakan saya cukup dengan Al-Quran, kemudian saya mau menafsirkan sendiri. Begitu, ya. Orang yang menafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya sendiri dipastikan salah, pasti salah, ya. Maka diwajibkan apa? Menggali lagi dari yang manusia yang menerima langsung wahyu itu, maksudnya apa? Nabi Muhammad SAW. Waktu di tafsir Al-Hujurat pernah kita bahas, ya, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, ya, jangan kalian meninggikan suara lebih daripada suara Nabi. Ini artinya banyak, diantaranya adalah jangan kalian merasa lebih pinter dari Nabi, ya. Kalau Nabi sudah punya pendapat, kita nggak usah berpendapat lagi, udah diem aja. Itu orang Islam harusnya begitu. Yang boleh, Nabi tidak berpendapat apa-apa. Kemudian kita mau berpendapat juga, boleh kita, kalau kita ulama, gitu, ya. Jadi kita boleh. Kapan? Boleh kalau kita memang orang alim, dengan syaratnya tadi, memahami bahasa Arab secara menyeluruh, bahasa yang jelas dan bahasa sindiran, apa yang dipakai dengan alat-alatnya, baru seseorang diperbolehkan tadi mengemukakan pendapatnya dengan alat yang cukup. Tapi kalau alatnya nggak cukup, terus terang, khususnya pendapat-pendapat orang-orang yang tidak memahami bahasa Arab, mustahil, tidak bisa diterima. Begitu. Karena dia nggak akan paham, ya. Karena dia nggak paham dengan bahasa aslinya. Begitu kata Imam Syafi'i, ya. Semua yang menafsirkan Al-Quran dan hadis dengan pemahamannya, padahal dia tidak bisa mengerti bahasa aslinya, ini bahasa Arab. Bahasa Arab bukan cuma bahasa ngomong, bukan pernah belajar setahun 2 tahun atau apalagi cuma bekerja di Saudi bisa bahasa Arab kemudian teman paham Al-Quran, nggak bisa. Karena orang Arab sendiri nggak bisa menafsirkan kecuali dengan tadi alat itu tadi, ya. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan, ya, kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran,
Jadi Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad berupa Al-Quran wahyunya itu tadi. Ya, bukan Al-Quran kalamnya Rasulullah. Kan ada yang ngomong gitu, ya, yang lagi ribut di Indramayu. Kalau sampai seperti itu tidak diragukan lagi, murtad, hukumnya kafir. Ya, orang yang mengatakan Al-Quran itu kalam Rasulullah, kalamnya Nabi Muhammad, tidak diragukan lagi. Semua ulama ahlu sunnah semua sepakat kafir, murtad. Nggak usah rapat lama-lama lagi. Mau dirapatkan dulu ini gimana? Itu jelas. Ya, karena itu bukan sesuatu yang pelik, bukan sesuatu yang rumit, enggak, ini jelas. Ya, Allah turunkan Al-Quran. Kemudian Allah menuntun Nabi Muhammad SAW, ya, yang bukan dari Al-Quran. Allah mewahyukan, ya, atau mengilhami Nabi Muhammad SAW, sehingga pendapat-pendapatnya pasti terjaga dari segala kesalahan. Nabi itu terjaga. Ya. Sering saya sampaikan, orang-orang Barat, penulis-penulis atau orang-orang orientalis itu banyak memuji-muji Nabi, bahwa Nabi itu cerdas, Nabi itu luar biasa. Tujuannya untuk menafikan bahwa Nabi tidak ada hubungan dengan urusan wahyu. Kita hanya kagum kepada kecerdasannya. Ini cerdas, itu cerdas, misalnya begitu. Ini hebat, dia hebat. Berarti pendapatnya orang hebat, semua orang hebat. Nggak bisa. Tapi karena Nabi Muhammad dibimbing dengan wahyu yang tidak mungkin salah, pasti benar, wajib diikuti. Yang mengikuti masuk surga, yang tidak mengikuti dimasukkan neraka, itu jelas sudah. Ya, itu akidah, namanya akidah. Ya. Wahyu yang Allah turunkan di Al-Quran dipraktekkan. Ini wahyunya, ayatnya seperti ini, kira-kira maksudnya gimana ya? Ini yang mempraktekkan adalah Nabi Muhammad SAW, sehingga para sahabat melihat, oh sholat itu begini, oh zakat itu begini, oh haji itu begini, dilihat oleh para sahabat. Jadi yang mempraktekkan Al-Quran di situ adalah Sayyidina Muhammad SAW. Ucapannya, hukum yang ditentukan, diamnya, itu semua masuk dalam sunnah. Itu yang maksud sunnah yang wajib diikuti. Ya. Jadi salah satu ya aslun min usuluddin wa rukmun min fi bina'ihil qawim. Ya, itu adalah rukun daripada rukun-rukun agama dan bangunannya yang kokoh. Fayajibu ittiba'uha wa yahrumu mukhalafatuha, maka wajib bagi setiap muslim mengikutinya dan diharamkan untuk menyelisihi daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala dzalika ajma'al muslimun. Ini pendapat yang seperti ini adalah kesepakatan ijma' kaum muslimin dari dahulu zaman sahabat, kemudian generasi berikutnya tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, sampai zaman sekarang semua sepakat bahwa mengikuti Nabi Muhammad SAW hukumnya wajib, yang menyelisihi hukumnya haram. Ya. Nanti akan kita bahas bagaimana tidak mau mengikuti karena sok pinter, ada tidak mau mengikuti karena dia tidak mau. Begitu. Nanti lain beda hukumnya. Di sini ada beberapa ayat, banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang tadi kewajiban seorang muslim harus mengikuti Rasulullah SAW. Ya. Tidak ada kesempatan, tidak ada celah
bagi seorang muslim kecuali mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh menyelisihi apapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fakhuduhu, ambil. Khuduhu, yang dibawa oleh Nabi Muhammad, ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu, yang dilarang, bukan ditinggalkan, beda ya. Ya, bukan. Dilarang dengan ditinggalkan beda. Ya. Yang ditinggalkan enggak, tapi yang dilarang. Berarti harus jelas pelarangan itu. Haram. Rasulullah mengatakan tidak boleh. Nah, itu baru itu wajib ditinggalkan. Ya. Ini pun para ulama menjelaskan larangan itu nanti larangan yang bagaimana? Larangan haram, larangan makruh dan seterusnya. Ya. Qauluhu ta'ala, dalam surat lain, ayat lain Allah mengatakan man yuti'ir rasula faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Allah, maka dia telah taat kepada Rasul, maka dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini disebutkan dalam surat An-Nisa 80. Ya. Kemudian ayat yang lain, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, adalah uswah hasanah untuk kalian. Jadi uswah hasanah artinya teladan. Teladan yang baik itu adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada orang memberikan contoh, kemudian Nabi Muhammad memberikan contoh. Ikut siapa? Ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena yang tersempurna adalah Nabi Muhammad SAW. Yang benar, pasti benar adanya adalah Rasulullah SAW. Uswah hasanahnya ada pada Nabi Muhammad SAW. Berucap ya seperti Nabi, ya, berhukum seperti Nabi, menentukan baik dan buruk itu timbangannya, neracanya adalah ajaran Nabi Muhammad SAW. Maka disebut uswatun hasanah. Teladan yang sempurna, teladan yang baik adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu disebutkan dalam surat Al-Ahzab 21. Kemudian ayat yang lain dalam surat Al-Imran sama 21 juga 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, ikuti aku maksudnya siapa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yuhibbukumullah, maka Allah pun mencintai kalian. Bukan hanya mencintai, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah mengampuni dosa kalian. Jadi mengikuti Nabi menjadikan Allah mencintai kita, gitu. Jadi kalau kita ingin dicintai Allah ya ikuti Nabi. Mustahil orang itu mendapatkan cinta dari Allah namun dia menyelisihi syariatnya. Namun dia melanggar ajarannya. Ya, Nabi itu paling suka kepada orang-orang yang hatinya baik kepada umatnya. Gitu. Kemudian kita ada orang berbuat baik, ya, berbuat baik kepada umatnya. Nah, ini ajaran Nabi Muhammad SAW. Ya. Fitnah, namimah, berantem, caci maki, laknat, terus nggak berhenti-berhenti,
Apalagi itu adanya di masjid, suudzon, berburuk sangka, itu semua sangat dibenci oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khianat, bohong, itu semua tidak disukai, dilarang jelas ya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ittiba di sini mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu perintah daripada Allah agar meraih cintanya Allah. Jadi cinta Allah itu akan diraih apabila kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah lihat orang jumroh? Pernah ya? Lihat di YouTube. Ya, saya tiap hari lihat itu. Ya, orang kita doakan orang-orang berangkat haji, pulang haji insyaallah selamat semua ya. Orang Indonesia banyak, yang sepuh-sepuh, yang udah tua-tua juga banyak, kasihan ya dalam keadaan yang luar biasa. Tapi Allah yang jaga, ya, jaga begitu. Pernah lihat orang jumroh, ya, lempar batu, jumroh namanya, lempar batu. Untuk apa lempar batu? Makanya perlu manasik ini. Kadang-kadang orang Islam enggak perlu manasik. Saya udah tahu semua. Enggak. Para ulama pun ya, gitu ya. Kan Imam Nawawi A'immah itu kalau mau berangkat haji baca lagi. Bayangkan. Ini imam yang mengarang kitab Riyadhus Shalihin yang karyanya banyak sekali. Kalau mau berangkat haji dia baca lagi apa hukum-hukum. Itu pastinya. Ya. Kita enggak sudah nanti ya. Gampang aja berangkat. Yang penting punya duit berangkat. Tapi nggak pakai ilmu kan akhirnya. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Sampai di sana setan. Apa itu? Ada orang dilempar. Melempar setan. Dia mau lempar setan. Mana setannya itu? Ada di mana kira-kira setannya? Setannya di mana itu? Ya, orang bilang setannya ada di situ, diikat dan sebagainya. Kita kurang puas, jauh-jauh dari Indonesia sampai di sana kerikilnya hanya segini. Segini kan kerikilnya? Batunya segini. Anmulah namanya ya. Anmulahnya segini. Segini. Dia jauh-jauh. Masa cuma ngelempar setan begini? Ini yang goda saya, goda anak saya, goda macam-macam godaan banyak. Ya, masa segini? Ambil batu dia segini. Ya, dia bawa batu. Ya, saya dulu pernah lihat waktu jumroh orang ngelemparnya payung dilemparin. Ya, dilempar, masya Allah. Setannya bilang bonyok. Dilemparin banyak orang. Pertanyaannya, setan sakit nggak waktu dilempar pakai batu yang besar tadi? Gimana ini? Nah, di sini disebutkan karena nggak ada ittiba. Nabi melemparnya pakai apa? Bukan besar-besaran, ikut aja. Nah, di situ nanti filosofinya baru kita mengerti kenapa harus dilempar. Berarti diingatkan waktu kita melempar itu bahwa kita tahu ya bahwa setan itu memang benar-benar musuh, jangan jadi teman. Setan itu musuh, nggak boleh damai sama setan. Ya, setan harus dibuang. Sifat-sifat setan itu yang suka berbohong, janji palsu itu kan setan ya. Gitu kan? Kan janji-janji setan katanya kamu kalau makan ini nanti masuk surga kekal selamanya, buah khuldi dan sebagainya, itu kan janji bohongnya setan gitu. Kemudian kita disunahkan anmulah segini berarti ya, segini seujung jari ini. Ya. Sekarang alhamdulillah udah disiapin tuh batunya. Begitu. Orang lempar paling besar, enggak, setan malah yang lain ketawa. Nah, kamu salah berarti. Mau dikasih yang gede malah diketawain itu, enggak sakit, ya, tidak sakit lagi. Tapi itu justru menyenangkan setan kalau dia nggak ikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Di sini fattabi'uni. Mau cinta kepada Allah, jangan bikin-bikin sendiri. Ya.
atau kita bawa biar sakit benar-benar, bawa ketapel ke sana nanti. Ya, waktu jumroh biar dilempar begitu. Ya, setan itu tidak sakit dilempar batunya, bukan. Ya, setan tidak sakit. Setan itu sakit kalau kita hadir pengajian begini, setan sakit. Ya, kalau kita sholat berjamaah, setan sakit. Kalau orang Islam rukun, setan sakit. Ya, walaupun kita lempar batu segini setannya, tapi kita berantem sama-sama orang Islam nggak rukun, setan senang. Ya, maka Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum," dan Allah akan mengampuni dosa kalian semua. Ini disebutkan tadi dalam surat Al-Imran ya 31 ya. Kemudian dalam surat yang lain, surat An-Nisa 65. Fala wa rabbika la yu'minun. Demi Tuhanmu. Ini Allah bersumpah. Ya, demi Tuhanmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala wa rabbika, demi Tuhanmu. Ini untuk menunjukkan bahwa karena Allah mengatakan Rabbika, demi Tuhanmu. Tuhannya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuhannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi belum dilahirkan sudah ada orang yang cinta. Nabi belum dilahirkan sudah banyak pengagumnya. Nabi belum dilahirkan sudah banyak orang kangen ingin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan begitu? Ya. Mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka diceritakan oleh Abu Muhammad Al-Asbahani, ya, ada seorang dari Bani Israel yang hidupnya jahat, bermaksiat kepada Allah 100 tahun lamanya. Ya. Tetapi sampai dia mati, sehingga orang-orang Bani Israel itu waktu dia mati sudah nggak perlu dikebumikan seperti manusia dari jahatnya ini. Ya, ini dari jahatnya orang ini tadi, begitu mati karena bermaksiat 100 tahun lamanya, sudah nggak pakai disolatin, nggak pakai pengumuman, nggak pakai bendera kuning, nggak pakai kuning, ya, nggak pakai. Begitu mati diambil kakinya rame-rame dibuang ke sampah, ya, dibuang ke sampah itu. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala turunkan wahyu kepada Nabi Musa. Solati dia, solat artinya doa ya. Nah, bentuknya seperti apa, solat seperti itu, wallahu alam. Tapi di dalam itu disebutkan solatkan dia, solati. Kemudian Nabi Musa mengatakan, tetapi semua orang menyaksikan kalau dia orang jahat. Ya Allah, ini orang bersaksi semua bahwa dia orang yang jahat. Iya, Allah mengatakan, iya, benar, dia orang yang jahat. Tetapi dia setiap kali baca Taurat, kalau ada nama Nabi Muhammad SAW atau nama Nabi akhir zaman yang maksudnya adalah Rasulullah SAW, karena akan disebutkan di Taurat, akan datang Nabi akhir zaman, sifatnya begini-begini, sudah disebutkan di dalam Taurat itu tadi. Setiap kali bertemu ada nama itu yang isyaratnya adalah Nabi akhir zaman, maka dia cium nama yang ada tadi, kemudian dia tempelkan di matanya, kemudian dia bersalawat. Salawat di sini apakah seperti Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad atau bukan, wallahu alam, tidak dijelaskan. Tapi yang jelas mungkin dia berdoa, ya Allah pertemukan aku, jadikanlah aku umatnya, atau apa saja. Karena Nabi Musa pun berdoa seperti itu untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni semua dosanya orang tadi. Ya. Rindu kepada Nabi yang belum dilahirkan. Bayangkan itu. Nah kita ini sebagai umatnya, Nabi sudah lahir, kenal juga enggak, ya, kenal ciri-ciri Nabi apa semua enggak. Nah, kita mau beragama sendiri pakai cara kita sendiri, ya. Padahal
Yang membawa siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita kenal itu semua. Ayat ini surat An-Nisa yang 65, fala wa rabbika la yu'minun. Ya, demi Tuhanmu Muhammad la yu'minun. Mereka tidak beriman, la yu'minun. Ya. Hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum. Sehingga mereka bertahkim, yuhaqqimu, menjadikan engkau hakim. Ya, fi ma syajara bainahum, jika terjadi apa? Konflik, jika terjadi masalah, jika ada keributan, ada masalah, maka mereka harus menjadikan hakimnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hukumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mengatakan la yu'minun. Mereka itu enggak beriman sebelum mereka menjadikan Nabi Muhammad adalah hakim tunggalnya, hakim agungnya, hakim akhirnya adalah Nabi Muhammad dalam setiap masalah. Fima syajara bainahum, apapun yang terjadi di antara mereka. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan. Kalau sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Nabi Muhammad, haram, benar, kamu yang salah, kamu yang benar. Menurut siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yajidu fi anfusihim harajan, enggak boleh. Dia tidak mendapati di dalam jiwanya, dalam hatinya haraj. Haraj itu unek-unek, enggak senang. Kok gitu ya hukumnya ya? Itu enggak adil begitu. Waris lidzakari mithlu hadil unthayain. Laki-laki 2 daripada perempuan. Kemudian dia bilang, enggak bisa. Anak itu yang laki-laki enggak pernah ngerawat bapak, begitu mati diambil 2. Kalau sudah ketentuan Allah SWT, la yajidu fi anfusihim harajan, tidak boleh dia merasa tidak puas, merasa ada tidak enak, merasa tidak plong hatinya untuk menerima ketentuan Nabi Muhammad SAW. Ya, yang fusim harajan mimma qadaita, dari apa ketidakenakan tadi itu? Ya, mimma qadaita, dari yang telah engkau putuskan. Putusan Nabi wajib diterima, bukan hanya diterima, tapi wajib diterima dengan lapang dada. Itu, ini ayatnya mengatakan gitu ya. Harus senang. Oh, ini perintah Nabi. Ahlan wa sahlan, sudah selesai. Enggak ada tawar menawar, tidak ada tidak ada kok, ya. Tidak apa, mengapa, enggak ada. Yang ada taslim. Maka Allah mengatakan wa yusallimu taslima. Dan mereka taslim, pasrah benar-benar pasrah kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ini ayat. Ya. Maka tidak diperbolehkan siapapun. Ya. Allah sudah mengatakan begini, Nabi Muhammad sudah menghukumi begini, kemudian dia mengatakan mungkin maknanya begini, itu tidak sesuai dan sebagainya. Ya. Ayat ini asbabun nuzulnya. Ya. Asbabun nuzul daripada ayat ini adalah ketika ada konflik, ada masalah, ada pertikaian antara orang Yahudi dan orang munafik. Orang munafik yang benar-benar munafik seperti Ubay bin Salul, gitu ya, yang benar-benar dia enggak percaya kepada atau setengah-setengah gitu ya, setengah percaya dan seterusnya. Ada konflik. Akhirnya si munafik mengatakan, Yahudi mengatakan begini, ya udah, kalau kalian tidak percaya kami yang benar, kita cari hakim. Itu, kita cari hakim aja, siapa yang benar sebenarnya. Itu tawarannya. Si Yahudi mengatakan begini, kalau memang kita mau cari hakim, nabimu saja. Kan dia ngakunya Islam ini, si munafik. Dia datang ke Nabi Muhammad. Dia orang yang paling adil. Kenapa Yahudi tadi mengatakan dia mengakui Nabi yang adil? Karena dia memang benar-benar dalam keadaan yang benar. Dia mau, pasti yang diuntungkan dia. Karena dia benar.
Karena si munafik yang nakal ini dalam kasus ini. Munafiknya bilang apa? Jangan. Orang munafik. Ya, orang munafiknya bilang apa? Kita ke kepala suku Yahudi aja, Ka'ab bin Ashraf, dan itu. Alasannya apa? Si munafik. Kalau orang Yahudi yang jadi hakim itu gampang. Asal ada fulus, ada pelicinnya, yang salah pun bisa benar. Gitu. Maka dia siapkan ini, nakal. Jadi jangan heran Pak sekarang kalau ada orang Islam dikasih hukum Allah nggak mau. At-tarikh yu'idu nafsahu. Ya, sejarah itu akan mengulang dirinya. Ini udah lama, zaman Nabi ini. Ya, zaman Nabi ada orang Islam dikasih Al-Qur'an untuk berhukum kepada Nabi Muhammad, dia bilang enggak. Tapi tahu siapa dia? Bukan sahabat, bukan orang mukmin yang baik, tapi dia munafik. Si Yahudi mengatakan, kamu ini aneh. Kan dia nabi, bukan pemimpin, ya, bukan kepala suku, tapi dia ini nabi yang wajib kamu percayai. Kita ke sana. Akhirnya dia ke pojok, ya, kepepet dia, kena hujahnya Yahudi. Ya sudah, akhirnya dia mau ke sana. Maka dihukum, ditentukan hukumnya oleh Nabi, didengarkan masalahnya begini-begini. Oh iya benar, kamu salah dan Yahudi yang benar. Nah, gitu. Ya. Setelah mendapat jawaban dari Rasulullah SAW, naik banding, naik banding ya. Coba kita ke Abu Bakar, katanya gitu. Kita ke Abu Bakar untuk bertanya. Sayyidina Abu Bakar tidak tahu kalau dia sudah datang dari Rasulullah. Begitu didengarkan masalahnya, kata Sayyidina Abu Bakar, benar. Yang benar adalah si Yahudi tadi. Kasusnya memang benar. Ya, ini sertifikat palsu yang kamu punya ini. Alhasil dia dipersalahkan. Ya. Dia nggak puas lagi, cari satu lagi, yaitu ke Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar ini tahu diri, ya, di zaman Nabi ada Rasul, kenapa datang ke sini? Kan gitu. Ini tahu diri namanya. Ada orang yang lebih alim, yang lebih berhak, ada Nabi Muhammad SAW. Kenapa datang ke ana? Kata si Yahudi tadi, kami sudah datang ke Rasulullah. Kamu datang. Terus apa kata Rasulullah? Ya benar itu, yang benar aku. Tapi tadi saya datang lagi kita berdua datang ke siapa? Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Ya sama seperti yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Terus kamu datang kepadaku lagi? Gitu. Iya datang lagi. Oh begitu ya. Sayyidina Umar masuk, ambil pedangnya, si munafik tadi ditebas kepalanya di depan Yahudi. Lari Yahudi dari ya, lari akhirnya. Ya. Dan keluarga dari si munafik kemudian mempermasalahkan itu tadi, dan Yahudinya juga ketakutan, tapi dia benar, Yahudi dia benar. Kemudian disampaikan ke Nabi Muhammad SAW. Ya, Allah turunkan ayat ini, fala wa rabbika la yu'minun. Ya, demi Tuhanmu kalian tidak beriman hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ini ya. Jadi tidak beriman. Pokoknya ada orang yang apabila Rasulullah SAW menghukumi, menentukan satu hukum, dia tidak mau menerima, berarti dia la yu'minun, tidak beriman setelah Allah bersumpah atas nama Nabi Muhammad SAW, kekasihnya SAW. Ya. Dan masih banyak lagi ayat-ayat seperti itu. Dalam surat yang lain Allah mengatakan falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum
adzabun alim. Ya, hendaknya kalian berhati-hati untuk menyelisihi dari perintah Allah Subhanahu wa taala agar tidak ditimpakan kepada kalian fitnah atau ditimpakan kepada kalian azab yang pedih. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyarah an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Ya. Dan tidak layak bagi seorang mukmin dan seorang mukminah, laki-laki mukmin atau mukminah. Ini dalam surat lain ya. Ini surat Al-Ahzab. Idza qadallahu wa rasuluhu amran, apabila Allah telah menetapkan satu hukum, Allah dan Rasulnya menetapkan satu hukum, kemudian dia masih mau memilih-milih lagi. Lakumul khiyarah, cari-cari hukum lain. Gitu. Hukumnya sudah jelas, ya. Hukumnya sudah jelas. Kemudian dia masih cari-cari pilihan lagi. Ya. Wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Coba perhatikan ayat ini baik-baik. Allah menghukumi, Rasulullah menetapkan hukumnya. Ada orang cari lagi pendapat lain dari Allah dan Rasul, gitu ya. Berarti kan gitu. Tidak diperbolehkan bagi seorang mukmin dan mukminah, laki ataupun perempuan, apabila Allah sudah menetapkan satu hukum, satu cara, satu arahan, kemudian Allah dan Rasulnya maksudnya, kemudian ada orang memilih hukum lain. Memilih hukum lain itu berarti waman ya'sillah, berarti maksiat itu kepada Allah. Ya. Memilih hukum Allah sudah menjelaskan. Ya. Misalnya Rasulullah sudah menjelaskan, imam sholat itu laki-laki, kan nggak pernah ada perempuan. Oh, dari dulu nggak ada orang macam-macam itu ya. Baru sekarang, ya, karena apa namanya kesurupan jin apa namanya itu, jin Israel lah, ya, setan Israel, ya. Kemudian dia bikin agama sendiri semau-maunya, ya, bikin madhab sendiri katanya, madhab merah putih, ya. Kemudian apalah itu namanya, itu kesesatan yang ada, ya. Al-Quran kalau kalamullah dikatakan kalamur Rasul, murtad, kafir itu, ya. Berarti siapapun yang telah disodorkan dan dia mengerti bahwa Allah SWT menghukumi satu hukum, ini begini hukumnya menurut Islam, ini hukumnya menurut Nabi Muhammad SAW, kemudian dia masih mau pilih-pilih lagi, masih cari-cari lagi hukum lain, maka itu maksiat kepada Allah. Jelas itu ayatnya, ya. Allah sudah menentukan, tapi dia pilih hukum lain, itu maksiat menurut Al-Quran. Ya, wa man ya'sillaha wa rasulahu. Kalau maksiat, kira-kira dapat petunjuk nggak? Ada orang sekarang bilang pernikahan antar agama, gitu kan? Ada pernikahan beda agama. Nah, itu kan cuma diganti namanya aja pernikahan. Memang ada pernikahan beda agama. Itu perzinahan beda agama. Ya, nggak ada pernikahan. Nikah itu sakral, sah, ya, dengan syaratnya. Bagaimana? Apakah terjadi di zaman Rasulullah SAW? Ini yang mengatakan siapa? Al-Quran yang mengatakan, Rasulullah SAW. Ya, kemudian ada orang lebih parah lagi sekarang, pernikahan sejenis. Oh, sejenis minta direstukan, ya. Gimana itu, ya, orang akan menikah sejenis laki-laki dengan laki-laki, ya. Nanti anaknya gimana? Adopsi,
Ya, apa jaminannya nanti kalau anaknya nggak diperkosa lagi sama bapak sama yang diadopsi itu? Binatang, ini hukum naudzubillah min dzalik. Ya, alhamdulillah sampai saya pernah melihat ada orang yang non muslim, pendeta bahkan, yang mengatakan alhamdulillah di Indonesia ini mayoritas umat Islam, karena dia benar-benar menolak kalau pernikahan sejenis, karena dia malu. Sebagian di Eropa itu mengkampanyekan begitu, ya, mengkampanyekan nikah sejenis. Ya. Terus dibilang, oh nggak boleh dilarang. Jadi nggak boleh dilarang, tapi gimana itu? Yang larang kan Allah, ya. Allah yang melarang. Itulah ketegasan, itulah iman, itulah ghirah. Nggak ada ghirah. Ya, kalau orang yang mengkonsumsi makanan yang haram, hilang ghirahnya, pasti nggak ada. Mau agama mau dirusak, mau diri apa, ya dia nggak peduli. Yang penting kantongnya aman, selesai. Ya, siapa yang peduli pada agama ini kalau bukan umat Islam? Gimana nanti anak-anak kita nanti kalau itu disahkan? Ya, tidak disahkan aja sudah berserakan di mana-mana. Ya, dulu itu saya masih kecil-kecil kelihatan bencong itu jarang, Pak. Ya, paling diketawain sama orang. Sekarang orang di mana-mana sudah gayanya sudah tadi ke banci-bancian itu tadi dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kaum Lut yang sudah jelas itu disebutkan, ya. Jadi perlu kita pahami, menyelisihi Allah, menyelisihi ketentuan Nabi disebut apa? Maksiat. Selesai. Orang yang mau mencari hukum selain hukum Allah, selagi ada Allah mengatakan ini jelas, ayatnya jelas, hukumnya jelas, selagi ada, kemudian kita masih mencari hukum lain, berarti dia mencari maksiat gaya baru. Dia mau cari lagi, saya mau maksiat dengan cara yang lain. Begitu. Oh, hukum Allah itu ada 100. Saya cocok 88. Sisanya saya nggak mau, nggak relevan lagi. Orang apa ini namanya? Kalau nanti dulu, jangan kafir-kafir dulu, nanti kayak jangan gasnya jangan terlalu kencang, jangan. Nanti dulu segitu bilang, ada orang nggak mau, gitu, nggak mau dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini ada 88, kan udah bagus tuh. Kan 100 semuanya misal. Tapi ada 88, repot ngitungnya berapa persentasenya. 90. Tinggal 10%. Saya nggak cocok. Apa itu? Kisos, rajam, potong tangan. Biasanya yang nggak setuju itu memang maling biasanya. Ya, iya. Kalau orang nggak maling kenapa? Mau hukumnya lebih dari itu? Kalau nggak maling, nggak ada urusan. Ya. Nah, orang yang biasa memang dia biasa nakal di situ, ya dia keberatan. Coba nggak ada orang koruptor bisa melambaikan tangan begitu. Maksud gini lagi. Kan ada di TV dia. Pakai jempol 2 lagi. Ini maksudnya apa ini? Maksudnya apa maksudnya? Kira-kira. Coba tolong dibantu, ini tafsirnya apa? Nah, kalau ada koruptor bilang begini tuh kira-kira artinya apa, Pak? Enggak, saya belum nggak paham. Ada koruptor gini tuh, itu maksudnya apa ya? Ya? Enak. Apa gimana? Biasanya kan enak biasa gitu. Enak, bagus. Ya? Ya Allah. Mengingkari sunnah yang sudah saya jelaskan tadi ayat-ayatnya yang sebegitu banyak, mengingkari, tidak mau mengambil sunnah dengan mengatakan bahwa tidak relevan, tidak cocok dengan zaman, tidak sesuai lagi. Ini adalah cara seseorang menjauhkan dirinya dari Allah dan dia
pasti dalam ayat ini disebutkan dia pasti tidak mungkin menemukan kebenaran, yang ada dia hanya sesat. Itu pasti sesat. Jadi ayat ini mengatakan sesat. Ya. Siapapun yang bertemu dengan kelompok-kelompok yang model seperti ini dikatakan walaupun di sini ya, waqad labisa ta'ifah minan nas thiyabad-din. Ya, ada orang pakai baju-baju agama. Paham ini? Baju agama. Tetapi pakaian agamanya tidak mengajak kita untuk taat kepada tadi hukum Allah, kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Nanti kita akan jelaskan insyaallah berikutnya. Maksudnya yang sunnah ini yang bagaimana? Yang sudah disepakati. Kalau yang diperselisihkan kita nggak ngomong. Paling nanti jadi ribut yang khilafiyah. Yang khilafiyah kita buang. Yang pasti-pasti aja. Ada orang pakai baju agama, kemudian ya nggak bisa, Al-Quran juga nggak bisa diterapkan lagi zaman sekarang. Tapi dia pakai baju agama. Maka di sini dikatakan perhatikan baik-baik bahwa orang yang model-model seperti ini yang banyak bermunculan sejak zaman Nabi, ya sampai ke belakang sampai seterusnya. Ya, ada di zaman Ubay bin Salul, ada lagi di zaman-zaman orang yang mengaku Nabi, ada Mirza Ghulam Ahmad Ahmadiyah, ada lagi apalagi banyak-banyak itu. Dan sampai sekarang juga biasanya kalau mau menyesatkan orang itu harus pakaiannya dia harus meyakinkan dulu. Ya, harus yakinkan dulu, pakai gamis dulu, atau punya titel dulu, supaya orang kagum. Hebat ini, profesor, berarti dia sudah mengerti semuanya. Tapi ajakannya untuk tidak patuh dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, atau mengajarkan untuk apa? Meragukan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya, maka orang-orang seperti ini yang mendustakan apa yang dibawa oleh Allah, apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka orang-orang yang semacam ini, ya, yang bentuknya yang bagaimanapun, yang titelnya seperti apapun, ya, ini semua adalah pada hakikatnya perusak agama, adalah orang-orang yang menuntun orang lain untuk menjadi orang yang sesat. Jelas ayatnya. Ya, siapapun pakai pakaian agama, siapapun bertitel agama, orang mengatakan ahli tafsir, ahli hadis, ahli apa saja, tapi ajakannya tidak sesuai dengan apa yang dibawa, yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW waktu turunnya ayat masalah jilbab, Allah turunkan, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Kemudian apa yang dipraktikkan oleh Nabi? Nabi membuka kerudung anak-anaknya. Ada riwayat Nabi membiarkan anaknya tidak pakai kerudung? Nggak ada. Sahabat ada? Nggak ada. Tabi'in, madzhabul arba'ah, a'immah hadis, para muhaddisin, mufassirin, orang-orang yang mengerti hadis semua, adakah di antara mereka mengatakan yang penting yang dijilbabi adalah hatinya? Ada pendapat itu? Dari zaman dulu ada nggak ini yang muktabar? Nggak ada kan? Nggak ada. Bermunculan sekarang buang sampah, itu intinya. Nggak sesuai sama Nabi. Siapapun orangnya, nggak ada yang lebih besar dari Nabi Muhammad, tidak ada yang lebih mulia daripada Nabi Muhammad. Begitu ada pendapat yang menyelisih Nabi Muhammad SAW, tidak ada pilihan lain, kita buang supaya kita tidak tersesat. Begitu. Mudah-mudahan Allah SWT selamatkan kita, ya. Mudah-mudahan Allah SWT jadikan kita orang-orang yang mau mengikuti ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Dan insyaallah nanti kita lanjutkan lagi bagaimana seharusnya, bagaimana hukum mengingkari sunnah. Ini baru tadi, belum masuk ke dalamnya. Nanti dijelaskan di sini bagaimana hukum mengingkari sunnah, mengingkari, menghalalkan, membolehkan, malas, tidak mau, dan seterusnya. Itu beda-beda hukumnya, tidak bisa kita samakan, kita ratakan. Semua yang nggak mau sunnah kafir, nggak bisa juga. Ya, nanti insyaallah bulan
hari Jumat depan insyaallah, panjang umur, sehat afiat. Nanti kita lanjut lagi ya. Wallahu a'lam bishawab.